Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel kecil ini. Doakan dan bantu agar channel Bang Arifja jadi makin besar ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu penghapusan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Apa artinya bagi kita sebagai pemilih? Siapa yang diuntungkan? Dan tantangan apa yang mungkin muncul? Yuk, kita simak bersama. Baru saja, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengejutkan, tapi sekaligus menggembirakan. Mereka menghapus ambang batas pencalonan presiden, yang sebelumnya telah diajukan puluhan kali oleh berbagai pihak, namun selalu ditolak. Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan permohonan dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Enika Maya Oktavia, dan beberapa permohonan lainnya. MK menyatakan bahwa syarat ambang batas dalam pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi. Pasal ini mengatur bahwa pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi tertentu di DPR. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Sejak Pilpres 2009 hingga 2024 hanya ada 2 hingga 3 pasangan calon yang maju. Meskipun Indonesia memiliki banyak partai politik, dengan penghapusan ambang batas, diharapkan akan tercipta lebih banyak variasi calon presiden. Ini berarti pemilih akan memiliki lebih banyak pilihan dan kita bisa mencegah calon tunggal. Keputusan ini menciptakan gelombang besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana semua partai tanpa kecuali akan memiliki peluang yang sama. Lalu, siapa yang diuntungkan dari keputusan ini? Pertama, tentu saja partai-partai kecil. Mereka tidak perlu lagi berkoalisi dengan partai besar untuk memenuhi syarat pencalonan. Ini membuka peluang bagi mereka untuk bersaing secara mandiri. Kedua, bagi kita sebagai pemilih, keputusan ini memberikan lebih banyak pilihan kandidat dari berbagai latar belakang dan visi. Ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi presiden terpilih. Ketiga, penghapusan ambang batas juga berimplikasi pada regenerasi kepemimpinan nasional. Kita akan melihat lebih banyak figur potensial yang sebelumnya terhambat oleh ketentuan ini. Namun, penghapusan ambang batas juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah risiko fragmentasi suara. Dengan banyaknya kandidat, suara pemilih bisa terpecah yang dapat mempersulit konsolidasi politik. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap munculnya kandidat-kandidat populis yang tidak memiliki program yang jelas. Disinilah literasi politik menjadi sangat penting. Dengan lebih banyak kandidat, kita sebagai pemilih perlu memahami perbedaan di antara mereka dan mengevaluasi visi serta program yang ditawarkan. Literasi politik yang baik akan membantu kita untuk tidak terjebak janji-janji kosong. Jadi, penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah langkah signifikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Meskipun membawa peluang baru, tantangan seperti fragmentasi suara dan munculnya kandidat populis tetap harus diwaspadai. Keberhasilan sistem tanpa ambang batas sangat bergantung pada literasi politik masyarakat dan komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar politik dan demokrasi di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Adios, amigos.